Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Berbicara mengenai perceraian, hari-hari ini kasus perceraian sangat meningkat. Bukan hanya di kalangan orang di luar Kristen, tetapi juga di kalangan kekristenan. Mungkin kita bertanya, kenapa perceraian begitu meningkat? Ada tentu banyak faktor ya, banyak alasan perceraian itu ada. Ada mungkin masalah KDRT ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Ada misalnya karena pasangannya berselingkuh. Ada karena sudah tidak cocok lagi, sudah tidak nyaman lagi, karena tidak memiliki keturunan dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dan cukup alot ya. Ada satu ibu ya, dia membenarkan akan perceraian karena pasangannya melakukan perselingkuhan itu selama 30 tahun pernikahannya. Karena dia sudah tidak tahan, akhirnya dia menceraikan pasangannya. Bapak Ibu Saudara, hal demikian sangat nyata di depan kita. Dan tidak sedikit keluarga Kristen mengalami hal yang demikian. Sebenarnya apa kata firman Tuhan terkait dengan perceraian? Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, diperbolehkankah seorang suami ya menceraikan istrinya? Kenapa kok suami ya yang menceraikan istrinya? Ada banyak hal memang dalam kehidupan ini kasus-kasus demikian bisa terjadi. Kalau kita merujuk kepada kebenaran firman Tuhan dikatakan ya, pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya dan semuanya. Dan ayat 9 itu menarik, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, seharusnya perceraian itu tidak perlu terjadi dan tidak harus terjadi. Karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi bagaimana dengan kasus perceraian hari-hari ini? Tentu kita tidak bisa pungkiri hal itu banyak dan sangat bisa terjadi. Nah, upaya apa sih yang harus kita lakukan sebagai pencegahan supaya perceraian tidak terjadi? Ya tentunya setiap masalah biasanya itu tidak muncul begitu saja. Hal-hal demikian bisa terdeteksi ya sejak awal, misalnya dalam pacaran ya. Misalnya kecenderungan pacar kita yang suka mungkin
mendua hati selama berpacaran, ya. Makanya di dalam pacaran penting sekali, ya, kita bukannya sekedar makan bakso, nonton film bioskop, tapi juga membicarakan hal-hal yang penting dan pribadi. Apakah memang kita sudah pas dengan pasangan kita, siap dengan segala konsekuensinya? Mungkin pacar yang suka selingkuh, mungkin pacar yang suka pukul-pukul begitu ya, atau memiliki karakter-karakter khusus. Nah, kalau memang tidak siap, tidak sanggup, jangan. Menikah itu bukan berbicara tentang mau atau tidak mau, tetapi siap atau tidak siap. Kalau hanya sekedar mau menikah, pengen menikah, tapi tidak siap, jangan. Karena orang kalau nggak siap dalam pernikahan, itu akan runtuh nantinya. Buat yang belum ya, kalau buat yang sudah ya kita nikmatin ya. Buat yang belum menikah, ini penting sekali. Pastikan kita sudah siap. Artinya apa? Segala konsekuensi yang akan kita hadapi, segala konsekuensi yang akan kita terima, kita sudah siap. Selama berpacaran, bukalah mata lebar-lebar. Bukalah telinga lebar-lebar. Bukalah mulut lebar-lebar. Artinya apa? Buka mata selebar-lebarnya mengenal pasangan kita. Mendengar tentang pasangan kita. Cari tahu siapa dia, bagaimana hidupnya, bagaimana kepribadiannya. Supaya setelah menikah, gak ada kata menyesal. Karena kita memang sudah tahu siapa pasangan kita yang sebenarnya. Buat kita yang sudah menikah, habis manis, sepah ditelan. Kalau makan tebu, memang bisa habis manis, sepah dibuang. Tapi dalam pernikahan, habis manis, sepah ditelan. Apapun yang terjadi, dia tetap istriku. Apapun yang terjadi, dia tetap suamiku. Jika prinsip ini ada, saya yakin percaya, perceraian tidak perlu terjadi. Bagaimana dengan kita yang sudah cerai? Ya memang kita harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Ketika kita punya anak, ketika kita punya keturunan, ya kita harus lebih waspada, mengedukasi mereka. Karena akan sangat mudah untuk keluarga kita atau anak-anak kita nanti melakukan hal yang sama. Nggak apa-apa, papa mama juga lakukan. Dan mereka baik-baik saja. Sehingga perceraian bukanlah sebuah soal lagi. Karena apa? Bagi mereka nggak ada masalah. Buktinya papa mama mereka bisa melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal ketika kita berbicara tentang perceraian. Ada banyak faktor, ada banyak konsekuensi. Oleh sebab itu penting sekali buat yang belum menikah. Pikirkanlah masa-masa tentang pasangan kita. Siap nggak kita akan hidup bersama dengan dia? Kalau kita sudah siap, jalani, nikmati, syukuri apa yang ada. Buat yang sedang menjalani pergumulan, mungkin mau cerai, atau berpikir untuk cerai dengan pasangan, pikirkan ulang. Bukan hanya tentang diri kita, tetapi dengan anak-anak kita. Mungkin kita oke nggak ada masalah. Mungkin anak kita juga nggak ada masalah tentang perceraian kita. Tapi cucu kita siap nggak? Loh tapi kan saya belum punya cucu. Ya bayangkan saja kau punya cucu. Kira-kira bangga nggak cucu kita nanti melihat opa-omanya bercerai? Opa-oma kemana ya? Saudara bisa bayangkan situasi kondisi itu. Nah saudara, perceraian memang bukan hal yang mudah. Boleh nggak? Enggak. Bisa, banyak kasus yang bisa memang. Tapi bukan berarti ini menjadi kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang demikian. Ada orang sih memang yang memanfaatkan hal-hal demikian. Tetapi marilah kita ingat tujuan pernikahan, dasar pernikahan, sehingga kita tidak berpikir menikah untuk sebuah perceraian. Tapi mari kita menikah dengan bertumbuh, ya, untuk kita terus bertumbuh, saling melengkapi, saling melayani, dan tentunya perceraian tidak harus terjadi. Ya, dan itu bukan pilihan yang terbaik. Dengan segala situasi dan kondisi, pastikan kalau kita belum menikah, kenali pasangan kita dengan baik. Siap nggak kita hidup dengan dia? Kalau yang sudah menikah, ya habis manis sepah ditelan. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah dipersatukan oleh Allah, dan itu sudah pilihan kita, mari kita jalani. Dan kiranya Tuhan menolong, menjaga, memelihara keluarga kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang hari ini kita sedang hadapi, sehingga mungkin berpikir untuk bercerai. Tapi apapun itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya
Kasih Tuhan yang akan memampukan kita, walaupun tidak mudah. Nah, penting buat keluarga misalnya yang belum menikah, konseling pranikah itu sangat penting sekali. Yang sudah menikah untuk merawat cinta, merawat keluarga, konseling pernikahan juga sangat penting. Konseling tidak harus pada saat kita punya masalah. Saat kita tidak punya masalah pun, konseling itu menolong kita. Paling tidak mendeteksi sejak dini kecenderungan-kecenderungan resiko-resiko bahaya pernikahan yang sangat mungkin terjadi. Ya, kita perlu belajar dan kiranya Tuhan juga yang menolong memampukan kita untuk kita boleh merawat keluarga kita dengan lebih sehat. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sedang bergumul untuk kasus perceraian, kiranya Tuhan tolong jamah hati dan pikiran kami sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami sehingga kami bisa memilih pilihan yang terbaik sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Jika ada di antara kami yang tidak bercerai, Tuhan tolong kami sehingga kami juga bisa berpikir ulang tentang hal-hal yang demikian. Begitu juga yang keluarga, Tuhan juga tolong sehingga kami boleh memahami dasar tujuan pernikahan dengan jauh lebih baik lagi. Berkati anak-anak muda dalam memilih pasangan, biarlah mereka boleh terus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, dan Tuhanlah yang akan menolong setiap kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Berkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu, berikan kami keharmonisan cinta kasih, dan biarlah kami bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.